wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang persamaan eksponensial part 2 ya, karena part 1-nya sudah dibahas di video sebelumnya. Ini kelanjutannya. Materi ini ada di Matematika Peminatan kelas 10. Ini kompetensi dasarnya, bisa dibaca sendiri aja ya. Poin C, ini langsung ke C karena A sama B-nya udah dibahas di video part 1 ya. C, persamaan eksponensial berbentuk A kali P pangkat 2Fx ditambah B kali P pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Langsung ke contoh ya. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Nah, kalau ada contoh seperti ini kita bikin ke persamaan kuadrat. Pokoknya patokannya semua persamaannya kita bikin ke persamaan kuadrat, karena di sini ada pangkat 2 ya, yang bisa berarti kuadrat. Jadi persamaannya soalnya kita tulis dulu. 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Nah, kita bikin nih salah satu persamaannya jadi persamaan kuadrat. Berarti kalau persamaan kuadrat pangkatnya 2 ya. Nah, ini udah ada yang pangkat 2. Kalau dibikin persamaan kuadrat, berarti ini kan sama aja kayak 2 pangkat X pangkat 2. Gitu ya, dikuadratin, ya kan? Kenapa pangkat 2-nya dipisah? Ini kan kalau dikali X kali 2, 2X ya, jadi sama bentuknya kayak di atas. Nah, kenapa pangkat 2-nya dipisah? Jadi di luar kurung. Ini kan kita mau dibikin persamaan kuadrat ya, jadi bikin si kuadratnya itu ada di luar kurung, jadi biar kelihatan bentuk persamaan kuadratnya. Terus yang selanjutnya, ini 2 pangkat x tambah 1 itu sama aja dengan 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1, betul? 2 pangkat x dikali 2, ya kan? 2 ini kan ada pangkat 1 di sini ya. Coba aja di rumus perpangkatan kalau dikali, kalau bilangan pokoknya sama, terus dikalikan, pangkatnya itu jadi ditambahkan. Nah, ini jadi sama aja dengan 2 pangkat X tambah 1. Ya. Nah, yang 8 ini supaya jadi persamaan, ya kita pindahin aja ke kiri, jadi kurangi 8 sama dengan 0. 2 pangkat X kuadrat tambah, ini 2-nya simpan di depan aja ya. 2 dikali 2 pangkat X kurangi 8 sama dengan 0. Nah, kalau masih pusing kayak gini, ini kan udah ngebentuk persamaan sebenarnya ya. Di sini ada 2 pangkat X, di sini juga ada 2 pangkat X. Nah, kita misalkan aja 2 pangkat X-nya misalkan jadi A ya. Oke, kita ubah nih yang 2 pangkat X jadi A. Ini berarti jadi A kuadrat. Ini jadi 2A. Ya, kurangi 8. Nah, ini kan udah kelihatan ya, ini bentuk persamaan kuadrat. Udah kayak gini, ya kita cari akar-akarnya dari A. Ini bisa difaktorkan. Nah, ini bikin perfaktorannya, berarti berapa nih? Ini kan ada 1. Kodrat aja ya, 1 dikali negatif 8. Negatif 8. Berapa sama berapa yang kalau dikali hasilnya negatif 8? Kalau dijumlah hasilnya 2. Cari dulu perkalian 8. Perkalian 8 itu kalau nggak 1 kali 8, ya 4 kali 2 ya kan ya. 1 kali 8 kan nggak memungkinkan hasilnya 2. Kalau 4 kali 2 masih memungkinkan, nanti kalau dijumlah hasilnya 2. Ya udah, kita tulis dulu 4 sama 2. 4 kali 2, 8. Tapi negatifnya di mana nih? Nah, supaya ada negatif dan menghasilkan 2 kalau dijumlah, maka si posisi negatifnya itu ada di 4 apa di 2? Di 2 ya. Jadi 4 kali negatif 2 itu kan negatif 8. 4 tambah negatif 2 itu 2 ya. Jadi
faktornya ini, karena di sini A kuadrat, berarti sini A sama A. Kalau dikalikan jadi A kuadrat ya. Terus kita simpan 4 sama negatif 2-nya. Sini 4, misalnya di sini negatif 2. Berarti yang ini A plus 4 sama dengan 0, A-nya sama dengan negatif 4, atau A negatif 2 sama dengan 0, A-nya sama dengan 2. A ini kita ubah lagi A-nya ke bentuk 2 pangkat X. Yang pertama A-nya sama dengan negatif 4. A-nya kita ubah lagi nih jadi 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan ini negatif 4, kan harus dibikin 2 pangkat ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif 4? Ini nggak ada ya. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan untuk ini ya, untuk 2 pangkat X sama dengan negatif 4. A-nya sama dengan 2. A-nya itu 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 1 ya. Ini 2-nya dibagi. Sisa ini pangkatnya 1. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1. Contoh 2, tentukan nilai X yang memenuhi 2 pangkat 2X kurangi 2 dikurangi 3 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Pada dasarnya ini langkah awalnya sama kayak contoh 1, yaitu diarahkan persamaan yang soal ini ke persamaan kuadrat agar kita bisa mencari akar-akarnya ya. Tulis dulu soalnya. 2 pangkat 2X kurangi 2 kurangi 3 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Ini kan 2 pangkat X kurangi 2 itu sama dengan 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat negatif 2. Gitu kan? Jadinya nanti kalau dijumlahkan jadi 2X kurangi 2 gitu ya. Kurangi 3 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Nah, yang bisa jadi persamaan kuadrat ya dibikin persamaan kuadrat. Ini jadinya kayak tadi 2 pangkat X-nya dalam kurung, pangkat 2-nya di luar ya. Dikali, ini kan 2 pangkat negatif 2 itu sama aja dengan, nah ini tulis lagi 3 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Ini tulis lagi 2 pangkat X pangkat 2 dikali 1/4 ya. 1/4 kurangi 3 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Nah ini kan ada pecahan sendirian nih. Gak enakan ya kalau ada pecahan. Nah maka dari itu kita ubah dulu pecahannya supaya jadi bilangan bulat, maka semuanya ini harus dikali dengan 4 ya. Karena ini posisinya masih dikali ya, jadi 1/4 sama 2X kali 2 ini masih nyatu ya, ini masih satu kelompok. Jadi kalau dikalikan 4 kali ke sini jadinya 4 kali 1/4 kan 1 ya. 1 kali ini ya tetap ini hasilnya, jadi 2. Nah, masih tetap kayak gini. 4 kali negatif 3, negatif 12, kali 2 pangkat 2 pangkat X. Karena 2 pangkat X masih satu kelompok sama ini. Ya kan? Jadi ya, dikalikannya cukup ke salah satu aja yang bisa dikalikan. Jangan kedua-duanya ya. Terus 8 kali 4, 32. Nah, udah kayak gini, ya dimisalin yang 2 pangkat X-nya. Misal 2 pangkat X itu B misalnya ya. Nah diubah nih, berarti jadi B kuadrat kurangi 12B tambah 32 sama dengan 0. Nah cari faktor-faktornya. Karena B kuadrat berarti di sini B, ini B. B kali B, B kuadrat. Oke, ini sekarang koefisien untuk B kuadrat kan 1.
1 dikali 32, itu 32. Cari nih bilangan-bilangannya berapa aja yang kalau dikali hasilnya 32, kalau dijumlah hasilnya negatif 12. Perkalian 32, berapa aja kemungkinannya yang menghasilkan 12? 1 kali 32 nggak mungkin ya. 8 kali 4 ya. Memungkinkan hasilnya 12. 8 kali 4 itu 32. Nah, supaya kalau dijumlahkan ini 8 tambah 4, 12. Sedangkan di sini negatif 12. Nah, supaya negatif, maka kita harus ada tambahin negatif nih di antara 8 sama 4, atau bisa jadi dua-duanya. Dua-duanya ya untuk kasus seperti ini. Cek lagi, negatif 8 kali negatif 4 itu kan 32. Negatif 8 tambah negatif 4 itu negatif 12. Cocok ya. Kita simpan di sini. Negatif 8, negatif 4. Sini sama dengan 0. Berarti yang ini B-nya sama dengan 8. Atau yang ini B-nya sama dengan 4. B sama dengan 8. B-nya itu kan yang 2 pangkat X ya. Sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 8-nya itu dibikin pangkat juga ya. Jadi 2 pangkat 3. Nah, berarti X-nya sama dengan 3. B sama dengan 4. B-nya itu 2 pangkat X. Sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4-nya bikin 2 pangkat. Jadi 2 pangkat 2. Membagi. Sisa X sama dengan 2. Tanyanya nilai X, berarti nilai X-nya yang X sama dengan 3. Dan X sama dengan 2. Contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3 kali 9 pangkat X kurangi 10 kali 3 pangkat X tambah 3. Nah, kalau kayak gini gimana? Nggak ada kuadratnya. Tapi beda-beda nih, 9 pangkat X sama 3 pangkat X. Nah, ini kan 9 bisa kita ubah jadi 3 pangkat ya. Ya udah kita ubah aja dulu. 3 kali 9 pangkat X kurangi 10 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Nah, supaya sama, ini kan 3 pangkat X nggak bisa diubah-ubah. Ya udah mentok. Yang bisa kita ubah 9 pangkat X supaya sama kayak 3 pangkat X. Jadi dibikin 3 kuadrat ya 9-nya. Jadi ini 3 dikali 9-nya itu jadi 3 kuadrat kali X kurangi 10 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. 3 dikali, nah ini supaya kelihatan kuadrat, tukar posisi nih 2 sama X-nya. X-nya jadi di dalam, 2-nya di luar gitu ya. Kurangi 10 kali 3 pangkat X tambah 3. Nah, kayak gini langsung dimisalkan ya, udah sama 3 pangkat X. Langsung dibikin pemisalan. Misalkan 3 pangkat X-nya sekarang mau apa? C ya, C aja. Langsung masukin 3 kali 3 pangkat X-nya C kuadrat kurangi 10C tambah 3 sama dengan 0. Bikin nih faktornya. Karena di sini 3C kuadrat, jadi di sini bikin yang satu 3C, yang satu C aja ya. Jadi kan kalau dikali 3C kuadrat. Oke, ini 3 dikali 3, 9 ya. Nah, cari perkalian 9 berapa aja, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 10. Kalau perkalian 9 nggak mungkin 3 kali 3 kan, karena kan kalau dijumlah nggak akan 10. Ya udah berarti 1 sama 9 ya. Tinggal positif negatifnya diatur. 1 kali 9, 9. 1 tambah 9, 10. Bukan negatif 10. Nah, supaya jadi negatif 10, kayak tadi, berarti negatifnya di dua-duanya. Negatif 1 kali negatif 9 kan 9 ya. Negatif 1 tambah negatif 9, negatif 10. Nah, untuk soal yang seperti ini kan karena ada 3 nih. Kalau tadi kan cuma 1. Kalau tadi misalkan
B di sini juga B gitu kan. Artinya koefisiennya 1. Nah, kalau ini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 1. Nah, cari dari dua angka ini yang bisa dibagi 3 ya. Yaitu ya 9 ya kan, negatif 9. Berarti negatif 9 ini dibagi 3 berapa? Negatif 3 ya kan. Nah, negatif 3 taruhnya di sini. Yang ini negatif 1. 3C ini negatif 1 sama dengan 0. 3C sama dengan ini luas jadi 1 ya. C-nya sama dengan 1/3. Atau ini C-nya langsung sama dengan 3 ya. Kembalikan lagi C-nya ini ke bentuk 3 pangkat X. Untuk yang C sama dengan 1/3 dulu. C-nya itu kan 3 pangkat X. Sama 1/3-nya kita ubah nih supaya jadi bilangan pokoknya sama ya. Jadi ini 3 pangkat negatif 1 ya. 1/3-nya diubah jadi 3 pangkat negatif 1. Udah sama. Sisanya jadi X sama dengan negatif 1. Ini memenuhi ya. Lanjut untuk C sama dengan 3 sekarang ya. 3 pangkat X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 1 ya. Karena di sini ada pangkat 1 dibagi. Jadi dua-duanya memenuhi nih. Maka HP-nya tulis yang lebih kecil dulu ya. Jadi tulis yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi negatif 1 sama 1 kan lebih kecil negatif 1 ya. Jadi negatif 1,1. Contoh 4. Selesaikanlah persamaan eksponensial 2 pangkat 2x tambah 3 tambah 2 pangkat x tambah 3 sama dengan 1 pangkat 1 tambah 2x. 2 pangkat x. Oke, masih sama ya. Masih sama, kita arahkan ke bentuk persamaan kuadrat. Tulis soalnya dulu ya. Ini 2 pangkat 2x tambah 3 berarti 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3 gitu ya. Tambah ini juga jadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3. Ini 1 jadi negatif 1. 2 pangkat x juga jadi negatif 2 pangkat x sama dengan 0. Terus yang ini 2. Ini posisinya X-nya duluan aja yang di dalam kurung ya. 2-nya di luar ya kan. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Tambah ini 8. Kita nulisnya diginiin aja dulu. Nah, kurangi 2X. Nah, ini kurangi 2 pangkat X yang ini, simpan sini. Terus belakangnya yang konstan tak kurangi 1 ini ya, biar rapi aja. Oke, dari sini kita langsung dibikin pemisalan ya. Supaya lebih mudah lah, lebih mudah dipahami. 2 pangkat X-nya kita misalkan apa lagi? Misal 2 pangkat X-nya sama dengan D aja ya. Nah, ini jadi D kuadrat. Sorry, ini jadi 8D kuadrat ya kan. Ini kali 8. Terus tambah ini jadi 8D kurangi D kurangi 1 sama dengan 0. 8D kuadrat tambah ini 8D kurangi D. Ini sejenis ya, jadi bisa dikurang. 8 kurangi 1, ini kan ada 1 koefisiennya. Jadi 7D kurangi 1 sama dengan 0. Nah, cari faktornya. Karena 8D kuadrat, boleh di sininya 8D, di sini D boleh, mau di sininya 4D, di sininya 2D boleh. Atau mau di switch ini D, di sini 8D juga boleh. Ya, pokoknya yang hasilnya kalau dikalikan itu 8D kuadrat aja ya. Oke,
Ini 8 kali negatif 1, negatif 8. Cari nih berapa sama berapa yang kalau di jumlahnya hasilnya 7. Ya berarti perkalian 8 yang mendekati hasilnya 7 itu ya 1 sama 8 ya. 1 kali 8. Kan? Tinggal diubah aja. Negatif berarti ini harus ada yang dikurang ya kan supaya hasilnya 7. 1 kali 8 itu benar 8 ya. Tinggal negatifnya di mana supaya hasilnya 7. Negatifnya di 1 ya. Jadi negatif 1 kali 8 itu negatif 8. Negatif 1 tambah 8 itu 7 ya. Nah ini cari yang bisa dibagi 8. Berarti yang ini kan 8 dibagi 8 ini kan sama dengan 1. Nah satunya tuh tulis di sini plus 1. Yang negatif 1 ini tulis di sini. Jadinya ini 8D negatif 1 sama dengan 0. 8D sama dengan 1. D-nya sama dengan 1/8. Atau ini D-nya sama dengan negatif 1. Kembalikan lagi yang D ini ke 2 pangkat X ya. Jadi D sama dengan 1/8. D-nya itu 2 pangkat X. Sama dengan 1/8 dibikin bilangan pokoknya 2. 1/8 itu kan 2 pangkat 3 ya. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Jadi 1/2 pangkat 3. Ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 3. Itu ya. Ini bagi sisa X sama dengan negatif 3. D-nya itu 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Nah ini udah nggak bisa diubah ya. Yang negatif 1-nya ini nggak bisa dibikin jadi 2 pangkat. Jadi untuk yang ini tidak memenuhi. Ya. Jadi HP-nya nilai X yang memenuhi ya hanya X sama dengan negatif 3. Kalau kita tulis dalam bentuk HP ya seperti ini. Contoh 5. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan. 9 pangkat X kuadrat kurangi 3X tambah 1 ditambah 9 pangkat X kuadrat kurangi 3X tambah 10 kali 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X kurangi 20 sama dengan 0. Panjang banget ya. Bacanya juga sampai capek. Nah ini gimana? Coba ini pangkatnya aja udah bentuk persamaan kuadrat. Arahkan ke bentuk persamaan kuadrat tetap ya. Nah, coba kita lihat ada kesamaan gak sih dari setiap suku di sini. Ini pangkatnya sama ya. Ini X kuadrat kurangi 3X. Ini juga X kuadrat kurangi 3X. Dan di sini juga ada X kuadrat kurangi 3X. Ya kan? Berarti nanti kita ubah di sini ke bentuk pangkatnya X kuadrat kurangi 3X. Gitu ya. Nah, jadi untuk yang 9 ini tetap ya. Jadi kita pisahkan aja yang X kuadrat kurangi 3X dengan satunya ini ya. Jadi 9 pangkat X kuadrat kurangi 3X itu dikali untuk dapat yang 1, 9 pangkat 1 gitu kan. Jadi kalau dijumlah X kuadrat kurangi 3X tambah 1 ya. Tambah ini masih tetap 9 yang ini ya, pangkatnya masih tetap, terus yang ini juga dibikin pangkatnya masih tetap di pangkat X kuadrat kurangi 3X kurangi 20 sama dengan 0. Di sini pangkatnya ini kan yang paling kecil ya, 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X. Di sini pangkatnya udah sama semua ya kan. Pangkat udah sama semua, tapi bilangan pokoknya beda. Yang ini 3, ini 9, ini 9. Nah, semuanya kita bikin sama. 3 nggak bisa diubah kan, berarti yang 9 yang kita ubah ya. Jadi 3 pangkat. Ini yang 9 ini kita ubah jadi 3 pangkat ya, 3 pangkat 2 ya. Oke. Nah, saya mau nulisnya seperti ini.
Gini ya, 9 itu 3 pangkat 2. Tapi pangkat 2-nya ini ditulis di luar, sedangkan pangkat ini yang di dalam. Nah, kalau yang 9 ini karena dia konstanta, jadi kita biarkan saja 9, tidak perlu diubah ya. Yang ini juga kita ubah kayak gini ya. Jadi ini 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X pangkat 2. Gitu ya. Tambah 10 kali 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X kurangi 20 sama dengan 0. Nah, dari sini udah sama semuanya pangkatnya ya. 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X, ini juga sama, semuanya udah sama. Baru dimisalkan. Karena yang samanya ini berarti yang dipisahkan yang 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X. Ini ya, mau dimisalin apa nih? M aja ya. Nah, jadi yang ini M kuadrat. Ini ada 9, jadi 9M ya. 9M kuadrat. Tambah, ini kan M kuadrat juga ya. Tambah, ini 10M ya. Kurangi 20 sama dengan 0. Ini sejenis ya, bisa dijumlah. Jadi 9 tambah 1. Jadi 10M kuadrat tambah 10M kurangi 20 sama dengan 0. Bisa dibagi 10 ya semuanya ya. Jadi kita sederhanakan dulu. Supaya nanti ngitung juga lebih mudah. Dibagi 10 aja yang semuanya bisa ya. 10M kuadrat dibagi 10, itu kan M kuadrat. 10M dibagi 10, ya jadi 1 ya. Jadi M. Negatif 20 bagi 10, jadi negatif 2 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini kan hitungnya jadi enak ya. Jadi di sini cuma M sama M. Hitung kotret ya, ini sama dengan 0. 1 kali negatif 2, negatif 2. Berapa sama berapa nih? Yang kalau dijumlah itu hasilnya 1. Perkalian 2, ya 1 sama 2 ya. Nah, supaya hasilnya 1, kalau dijumlah negatifnya berarti harus ada di sini ya. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 1 tambah 2, ya 1. Berarti taruh aja negatif 1 sama 2. Di sini M-nya jadi sama dengan 1. Atau di sini M-nya sama dengan negatif 2. Untuk M sama dengan 1. Sekarang kita kembalikan lagi. M ini jadi 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X. Sama dengan 1. Nah, 1 ini bisa dibikin jadi 3 pangkat nggak? Bisa ya. Jadi berapa coba? 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ini kita tulis dulu. 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X. Ini 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 pangkat 0 ya. Itu yang dipangkatkan 0 selalu 1 ya. Nah, ini udah sama 3-nya. Sisa ini pangkatnya ya. X kuadrat kurangi 3X sama dengan 0. Nah, ini cari faktornya. Karena dua-duanya ini mengandung X, kita simpan X-nya di luar. Sisanya di dalam kurung. X dikali berapa supaya jadi X kuadrat? Kali X ya. Terus X dikali berapa supaya jadi negatif 3X? Kali negatif 3. Gini ya, sama dengan 0. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 3, negatif 3X. Dan di sini, karena dia sendirian X-nya, berarti X-nya langsung sama dengan 0. Atau yang ini X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3 ya. M sama dengan negatif 2. M-nya itu 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X ya. 3 pangkat X kuadrat kurangi 3X. Sama dengan negatif 2. Nah, kalau udah ada negatif ini kan nggak bisa ya. Nggak bisa diproses. Dibikin 3 pangkat karena hasilnya negatif ya.
Nggak bisa, jadi untuk yang ini tidak memenuhi ya, tidak ada penyelesaian yang memenuhi. Jadi HP-nya, jadi nilai X-nya, karena yang ditanya nilai X, berarti X-nya yang 0 dan negatif. Jadi X-nya yang 0 dan 3 ya. Ini. X-nya yang 0 sama 3. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian 0,3. Poin D, persamaan eksponensial berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi ini semuanya merupakan fungsi ya. Bilangan pokoknya merupakan fungsi, pangkatnya juga merupakan fungsi. Dan bilangan pokoknya di sini sama ya. Pangkatnya aja yang beda. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Untuk yang bentuknya seperti ini, artinya semuanya merupakan fungsi, baik bilangan pokok maupun pangkatnya itu merupakan fungsi. Dan bilangan pokoknya ini sama, sedangkan pangkatnya beda. Cara mengerjakannya, perhatikan langkah-langkah berikut. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama, Fx-nya itu sama dengan Gx. Dibikin dulu sama dengan, ya. Artinya pangkatnya dibikin dulu sama dengan gini, ditulis sama dengan ya. Terus yang kedua, bilangan pokoknya, di sini Hx, bilangan pokok, itu dibikin sama dengan 1. Karena bilangan pokoknya sama, berarti 1 kali pengerjaan ya, Hx sama dengan 1. Terus yang ketiga, bilangan pokoknya Hx dibikin sama dengan 0. Kalau tadi 1 udah, sekarang dibikin sama dengan 0. Jika dan hanya jika Fx-nya lebih besar dari 0, dan Gx-nya lebih besar dari 0. Nah, pusing kan? Terus yang keempat, Hx-nya dibikin sama dengan negatif 1, jika dan hanya jika negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Nah, pusing lagi. Oke, jadi yang poin 3 dan 4 ini harus dicek kebenarannya ya. Kalau ini udah terbukti benar, dan yang poin 3 sama 4 ini harus dicek kebenarannya. Contoh 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kurangi 7 pangkat X kuadrat kurangi 2 sama dengan X kurangi 7 pangkat X. Oke, cek dulu bilangan pokoknya. Sudah sama ya? Ini X min 7, ini juga X min 7. Pangkatnya berbeda. Ya, ini berarti langkahnya pakai yang 4 tahap tadi ya, yang di poin D. Karena bentuknya Hx, Fx, dan Gx, jadi kita tulis dulu Hx-nya. Yang jadi Hx itu, yang tadi kan di rumusnya Hx itu yang bilangan pokok ya, berarti Hx itu yang X kurangi 7. Terus yang jadi Fx itu tadi kan di bilangan, di pangkat yang pertama ya, yang ini ya. X pangkat 2 kurangi 2. Yang jadi Gx, itu kan yang pangkat yang keduanya ini, yaitu X ya. Langkah yang pertama, tadi itu Fx-nya dibikin sama dengan Gx gitu ya. Fx-nya itu X kuadrat kurangi 2 sama dengan Gx-nya itu X. Nah, kita cari nih. X-nya pindah ruas ke sini ya. Ini X kuadrat. X-nya sini jadi kurangi X. Ini negatif 2. Jadi di kanannya 0. Nah, ini kita cari akar-akarnya. Ini X ya. Karena kalau dikalikan X kuadrat. Di sini koefisiennya 1 dikali negatif 2. Jadi negatif 2. Berapa nih? Supaya hasilnya yang negatif 1. Berarti ini perkaliannya 1 sama 2 ya. Supaya hasilnya negatif 1 kalau dijumlah, maka negatifnya simpan di mana nih? Di 2 ya. Coba cek. 1 kali negatif 2 itu kan negatif 2.
1 tambah negatif 2 itu negatif 1 ya. Jadinya udah pas, ini 1 kita tulis, ini negatif 2. Ini X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Atau ini X kurangi 2 sama dengan 0. X-nya berarti jadi 2-nya pindah 2 ya. Sekarang yang keduanya. Tadi yang keduanya itu gimana? HX-nya ya. HX-nya itu dibikin sama dengan 1. Gitu ya. HX-nya itu yang X kurangi 7. Sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 tambah 7. Jadi X-nya sama dengan 8. Ya, simpen dulu. Terus yang ketiganya. HX-nya itu dibikin sama dengan 0. Jika dan hanya jika Fx-nya itu harus lebih besar dari 0 dan Gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Ini syaratnya ya. Makanya kita harus cek kebenarannya. Hx-nya itu kan X kurangi 7. Sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan 0 tambah 7 ya, jadi 7. Kita selidiki dulu untuk yang Fx. Fx-nya itu kan harus lebih besar dari 0. Sedangkan X-nya itu kan 7 ya. Nah, berarti untuk fungsi yang 7, Fx itu X kuadrat kurangi 2 kan ya. Jadi, karena di sini fungsi X, nah yang diubah di sini variabel yang X gitu. Jadi yang berpengaruh di sini variabel X. Jadi karena fungsi X berarti di sini ada variabel X. Ya kan? Nah, kalau untuk X sekarang diganti sama 7. Berarti ini jadi 7 kuadrat kurangi 2. Ini lebih besar dari 0. Ini lebih besar dari 0. Nah, cross check nih. Benar nggak sih 7 kuadrat kurangi 2 itu lebih besar dari 0? 7 kuadrat berapa? 49 ya. Kurangi 2, 47. Betul ya? 47 itu lebih besar dari 0. Jadi ini benar kita tulisin. Sekarang selidiki yang Gx-nya. Gx-nya benar nggak lebih besar dari 0? Gx-nya itu, X-nya itu kan 7 ya. Nah, Gx-nya itu X. Berarti G7 sama dengan 7. Ya. Jadi ini 7. 7 benar lebih besar dari 0? Benar ya. Jadi nanti X sama dengan 7 ini berlaku. Poin yang keempat itu, Hx-nya kan dibikin sama dengan negatif 1. Jika dan hanya jika negatif 1 pangkat Fx sama dengan negatif 1 pangkat Gx. Nah, ini juga harus dicek kebenarannya. Hx-nya tadi X kurangi 7 sama dengan ini negatif 1. X sama dengan negatif 1 tambah 7. Jadi 6 ya. Nah, kita selidiki juga. Oke, untuk Fx ya, ini kita tulisnya Fx Gx dulu aja ya. Berarti X-nya 6 ya. Jadi F6 itu hasilnya berapa? F6. Fx-nya itu, tadi untuk Fx-nya itu X kuadrat kurangi 2. Dan Hx-nya itu sama dengan X min 7 gitu kan ya, yang diketahuinya ya. Kalau ini Fx X kuadrat kurangi 2. Ini sama X ini sama dengan X ini. Kalau X-nya diganti yang dalam kurungnya dengan 6, berarti ini jadi 6 kuadrat kurangi 2. Ini ya, hasilnya berapa nih? Ini 36 kurangi 2, 34. Ya kan? Terus, untuk Gx, berarti G6 ya. G6, berarti X-nya, ini kan dalam kurungnya ganti sama 6. Berarti X ini juga ganti sama 6. Jadi G6 sama dengan 6.
Oke, kita tulis dalam bentuk pangkatnya sekarang. Negatif 1 pangkat fx berarti pangkat f6 ya. Berarti ini pangkat f6 sama dengan negatif 1 pangkat g6. Negatif 1 pangkat f6-nya 34 sama dengan negatif 1 pangkat 6. Oke, coba cek. Negatif 1 pangkat 34 itu berapa sih? 1 kan kalau dikali 1 pangkat berapapun hasilnya 1 ya. Dan sedangkan ini negatif 1. Kalau ada negatif di sini, negatif kalau dipangkatkan pangkatnya itu genap, maka hasilnya dia akan 1. Jadi gini, ini anggap kita ngitungnya 1 pangkat 34 aja deh. 1 pangkat 34 ini kita tutup ya. Tutup si negatif ini, anggap tidak ada negatif. Jadi anggap 1 pangkat 34. 1 pangkat 34 itu kan 1. Nah sekarang kalau negatif 1, berarti negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 dan seterusnya sampai 34 kali. Ya. Kan capek juga ngitungnya ya. Negatif kali negatif, positif, positif kali negatif, negatif, negatif. Nah, capek ngitung kayak gitu kan. Nah, gini aja. Kalau ada negatif, dipangkatkan, pangkatnya itu merupakan genap, maka hasilnya dia akan positif. Percaya deh, maka hasilnya akan positif. Ya, jadi ini 1, ya hasilnya positif 1. Kalau misalnya pangkat 35, pangkatnya ganjil, maka hasilnya di sini negatif 1. Kalau pangkat 3, ya hasilnya negatif 1 karena 3 ganjil ya. Pokoknya yang ganjil, kalau di sininya negatif, bilangan pokoknya negatif. Kalau dipangkatkan dengan pangkat yang ganjil, hasilnya akan negatif. Kalau bilangan pokoknya negatif dipangkatkan dengan pangkatnya yang genap, hasilnya positif. Gitu. Dan ini juga 6 genap ya. Jadi pasti ini hasilnya 1 positif. Jadi sama nilainya ya. 1 sama dengan 1. Berarti ini benar ya. Berarti X sama dengan 6 ini bisa kita pakai. Berarti udah 4-4-nya nih udah disimpulkan semuanya benar. Berarti semua HP-nya masuk. Yang pertama tadi, ini X sama dengan negatif 1. Ini anggap ini X1. Terus yang ini X2. Yang ini X3. Karena poin 1 sama poin 2 itu udah pasti benar ya. Jadi nggak usah kita cek lagi kebenarannya. Yang harus dicek kebenarannya itu yang poin 3 dan poin 4 tadi. Karena ini 7, dua-duanya sudah dicek dan dua-duanya benar. Jadi ini masuk ke X4 ya. Gunanya apa sih dinomorin ini? Ya supaya nanti nulis HP-nya gitu. X4. Baru yang ini X5. Ya, berarti nanti HP-nya ada 5 anggotanya. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya, itu adalah tadi yang X1. Kita nulis HP-nya diawali dengan yang paling kecil ke yang paling besar ya. Jadi, tadi paling kecil negatif 1, disambung dengan 2, 6, 7, 8. Ya, jadi HP-nya ini. Persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini gantian. Ini bilangan pokoknya beda. Fx di sini, ini fx, ini gx, beda. Tapi pangkatnya sama. Hx, di sini hx. Sama gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, polanya juga beda pengerjaannya. Nah, polanya memperhatikan 2 poin ini. Hanya 2 poin saja ya, lebih ringan dibanding yang tadi. Yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi dibikin dulu fx sama dengan gx.
Berarti kalau fx gx di sini sebagai bilangan pokok ya. Kalau tadi sebagai pangkat. Kalau ini di sini sebagai bilangan pokok. Terus hx-nya atau pangkatnya ini dibikin sama dengan 0 jika dan hanya jika fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Jadi hasilnya ini nggak boleh 0 ya. Dan poin nomor 2 ini perlu dicek kebenarannya. Contoh yang ketujuh. Selesaikan persamaan eksponensial berikut. X pangkat 2 tambah 2x kurangi 3 pangkat x kuadrat kurangi 4 sama dengan x kuadrat tambah 3x kurangi 10 pangkat x kuadrat kurangi 4. Bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama ya. Berarti ini pakai langkah yang di poin E barusan ya. Kita uraikan dulu. Yang jadi fx-nya itu yang mana? Yang jadi fx untuk poin yang E itu yang bilangan pokok yang pertama ini ya, x kuadrat tambah 2x kurangi 3. Terus yang jadi gx-nya itu bilangan pokok yang kedua ini, x kuadrat tambah 3x kurangi 10. Terus yang jadi hx-nya itu pangkatnya, yaitu karena sama ya pangkatnya ya, x kuadrat kurangi 4. Poin yang pertama, fx-nya itu dibikin sama dengan gx. Ini ya, berarti fx-nya x kuadrat tambah 2x kurangi 3 sama dengan gx-nya ini x kuadrat plus 3x kurangi 10. Semuanya yang di kanan pindahin ke kiri. X kuadrat kurangi x kuadrat tambah 2x ini kurangi 3x kurangi 3 ini tambah 10 sama dengan 0. Jadi ruas kanannya 0 ya. Ini habis ya, 2x kurangi 3x jadi negatif x. Negatif 3 tambah 10 jadi plus 7 sama dengan 0. Negatif x sama dengan negatif 7, x sama dengan 7. Karena poin 1 udah pasti benar, jadi kita simpan x sama dengan 7. Terus lanjut ke poin yang kedua. Hx-nya itu dibikin sama dengan 0. Jika dan hanya jika, ini punya syarat. Fx-nya itu nggak boleh 0, dan gx-nya juga nggak boleh 0 ya. Berarti nomor 2 ini harus dicek kebenarannya. Jadi hx-nya tadi berapa nih? X kuadrat kurangi 4 ya, sama dengan 0. Ini jadi x kuadrat sama dengan 4. X-nya sama dengan akar 4. Jadi x-nya sama dengan, ingat kalau akar itu menghasilkan 2 ya, bisa positif bisa negatif. Jadi ini plus minus 2. Jadi x-nya ini bisa 2, bisa negatif 2 ya. Nah, karena harus dicek kebenarannya, jadi kita cek untuk yang x-nya sama dengan 2 dulu. Tadi fx-nya itu, berarti ini kan x-nya diganti sama 2 ya. Berarti f2 sama dengan fx-nya itu tadi apa? X kuadrat tambah 2x kurangi 3. Gx-nya x kuadrat tambah 3x kurangi 10. Nah, kalau fx ini ya, ini x-nya berarti kalau sekarang dalam kurungnya 2, berarti x-nya diganti sama 2. Yang x ini ganti sama 2 semuanya ya. Jadi ini 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurangi 3 sama dengan 5 ya. Ini 4 tambah 4, 8 kurangi 3, 5. Dan ini 5 berarti tidak sama dengan 0 ya. Jadi x sama dengan 2 ini memenuhi. Bisa dijadikan himpunan penyelesaian.
tadi fx sudah diselidiki, sekarang yang gx ya. Berarti G2 dalamnya. Ganti X yang ini sama 2. Jadi 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurangi 10. Ini 4 tambah 6, 10 kurangi 0 ya. Ini berarti kan nggak boleh 0 ya. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi X sama dengan 2 ini tidak memenuhi, meskipun yang F2 ini memenuhi, tapi yang untuk GX tidak memenuhi. Jadi untuk X sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Jadi jangan dijadikan HP, yang ini TM ya. Terus selidiki yang X sama dengan negatif 2. Untuk Fx-nya ganti yang X sama negatif 2. Berarti ini jadi negatif 2 kuadrat tambah 2 kali negatif 2 kurangi 3. Berapa nih? Negatif 2 kuadrat 4. Ini negatif 4. 4 kurang 4, 0. Kurangi 3 negatif 3. Berarti ini memenuhi ya. Oke, kita tandain aja M. Terus untuk yang G-nya negatif 2. Ini ya, ganti X-nya sama negatif 2. Negatif 2 kuadrat tambah 3 kali negatif 2 kurangi 10. Memenuhi ya. Karena dua-duanya nilainya bukan 0 ya. Kalau 0 berarti tidak memenuhi. Berarti yang ini memenuhi ya. Jadi persamaannya yang mana aja nih? Yang jadi himpunan penyelesaiannya. Coba lihat yang ke satu tadi. Nah, yang ke satu ini berarti ini memenuhi ya. Jadi kita lambangkan tandai dengan X1. Terus yang keduanya, karena ini tidak memenuhi X sama dengan 2, jadi jangan. Jadi yang ini. Yang memenuhi X sama dengan negatif 2. Jadi HP-nya kalau ditulis, himpunan penyelesaiannya itu dimulai dari yang kecil ya, negatif 2,7 tadi. Ya, alhamdulillah materi ini sampai di sini ya, tentang persamaan eksponensial. Insya Allah video berikutnya itu udah mulai masuk ke pertidaksamaan eksponensial. Semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga semuanya paham. Mohon maaf bila ada salah penyebutan, salah nulis, salah menghitung. Mohon segera dikoreksi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.